Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat selalu dan selalu semangat dalam mengikuti setiap pelajaran. Bertemu lagi dengan Bu Ayuni. Kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran tematik tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum Bu Ayuni menginjak ke materi, Bu Ayuni akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama yakni dengan membuat prediksi sifat benda padat, siswa terlatih untuk memberikan pendapatnya berdasarkan pengamatan dengan percaya diri. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yakni dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengidentifikasi sifat benda padat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan kegiatan menulis, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan materi. Yang keempat, dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengenal konversi satuan panjang baku. Kemudian dengan memecahkan soal cerita yang berkaitan dengan jarak, siswa dapat menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempraktikkan gerakan lemah lembut atau lambat dan kuat kaki dalam menari, siswa dapat memeragakan gerak lambat kaki dalam suatu tari dengan benar. Lakukanlah pengamatan sesuai dengan benda padat yang kalian temukan. Meskipun pensil ditempatkan di tempat yang berubah-ubah, wujud pensil tetap kembali ke wujud semula, ke bentuk asli pensil. Kemudian dapat digenggam. Ya, pensil merupakan benda yang dapat digenggam. Dari hasil pengamatan yang kalian lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa benda padat mempunyai sifat yang pertama, bentuknya tidak berubah meski dipindah tempat. Kemudian sifat yang kedua yakni ukurannya tidak berubah meski dipindah tempat. Dan sifat yang ketiga yakni benda padat bisa digenggam. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Dapat diketahui bahwa
rumah Dayu ke sekolah itu 6 km. Sedangkan dari sekolah ke pasar itu berjarak 7 km. Jadi, total jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah dengan 7 km sama dengan 13 km. Itulah jarak yang akan ditempuh Dayu dari rumah ke pasar. Nah, persoalan yang selanjutnya yakni Leni dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Jadi, sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut adalah 130 km dikurangi dengan 50.000 meter. Dalam hal ini, kita harus memperhatikan satuannya. Kita harus menyamakan satuannya. Jika yang diminta ialah kilometer, maka satuan yang tidak sama, dalam hal ini meter, harus dirubah ke dalam bentuk kilometer terlebih dahulu. Jadi 130 km dikurangi 50.000 meter sama dengan berapa kilometer? Dalam hal ini 50.000 meter harus dirubah menjadi kilometer terlebih dahulu. 50.000 meter ke kilometer nantinya akan dibagi dengan 1000, sehingga secara otomatis 50.000 meter sama dengan 50 km. Jadi, sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut yakni 130 km dikurangi dengan 50 km menjadi 80 km. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Dengan lagu barisan musik tersebut, maka coba gerakkanlah kakimu dengan dua jenis gerakan. Gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu di atas. Kemudian lakukan gerakan tali yang telah diajarkan sebelum-sebelumnya. Nah anak-anak, itulah pembelajaran tematik kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta dapat menambah wawasan bagi kalian semua. Amin, amin ya robbal alamin. Pesan ibu, tetap semangat, jangan pernah putus asa dalam belajar, dan semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Bu Ayu akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.